Kita sudah membahas kemarin tentang sebentar, saya kembalikan dulu. Jadi kita sudah bahas tentang farmakodinamik, ya. Jadi bagaimana obat berinteraksi dengan target. Kemudian kita juga bisa sudah membahas tentang farmakokinetik. Bagaimana perjalanan obat sejak dia diinjeksi atau dikonsumsi sampai dia dikeluarkan, ya kan? Nah, dua faktor ini nanti akan menjadi hal penting ketika kita melakukan namanya drug development, ya. Nah, hari ini kita akan selama 3 pekan ke depan, ya, kita akan bahas tentang drug development. Nah, di pekan ke-11 ini yang kita bahas pertama adalah kita mencari namanya lead, ya. Kira-kira kerangka utama obat. Jadi itu obat itu kerangka utamanya gimana? Oke, kebayang? Nah, baru berikutnya kita melakukan optimasi farmakodinamik, kemudian tekan berikutnya adalah optimasi farmakokinetik. Ya, tapi yang paling penting kita coba adalah menentukan leadnya, kerangka utama. Karena kalau kerangka utamanya salah, ya obat itu kemungkinan besar tidak akan berfungsi. Oke. Eh, Slide-nya udah saya upload ya. Ya baru tadi sih sebenarnya. Karena ada beberapa yang harus saya revisi. Nanti bisa ini. Oke, lead itu tadi, lead adalah kerangka utama dari obat. Coba yang saya buat pen. Oke, ini adalah kerangka utama dari obat, ya. Nah, kalau kita ingin menentukan kerangkanya, leadnya, maka pertama kita harus tentukan penyakit apa yang mau kita obati. Ya, sebelum nentuin senyawanya apa, maka yang pertama kali tentukan adalah penyakit apa. Oke, kebayang. Tentu saja kalau kita penyakitnya mau diobati adalah malaria, maka kerangkanya sangat mungkin berbeda kalau yang diobati adalah kanker misalkan. Jadi tahap paling awal ya sebelum kita bicara komponnya apa, senyawanya apa, tapi yang paling penting adalah kerangkanya, penyakitnya apa. Dan pemilihan penyakit ini, nah ini yang penting, dia harus membutuhkan obat baru. Kalau penyakit ini udah banyak obatnya dan udah settle, maka obat yang di develop itu tidak akan mendapatkan market, pasar. Kalau penyakit ini masih sangat baru, misalkan contoh sekarang lagi rame adalah tentang COVID-19, maka secara ekonomi ya, saya nggak baca secara sosial, secara ekonomi itu market yang besar, ya. Jadi dalam memilih penyakit ini, faktor penting adalah penyakit ini memang membutuhkan obat baru. Misalkan kanker, kanker itu kan belum selesai sama sekarang pengobatan, metode pengobatan yang paling aman dan efektif itu, maka itu membutuhkan market. HIV, ya, atau penyakit-penyakitnya sehari misalkan mah, kalau di negara barat misalkan obesitas, ya. Di daerah-daerah misalkan Afrika mungkin penelitian obat obesitas tidak terlalu banyak berguna. Di masyarakat-masyarakat pedesaan penelitian obat obesitas mungkin tidak terlalu banyak berguna. Tapi kalau di kota-kota besar, di negara-negara yang maju, penelitian obesitas akan sangat berguna, ya. Kenapa yang dibutuhkan? Karena kalau obat dia nggak mendapatkan market, sedangkan penelitian obat itu butuh uang yang tidak sedikit, maka dia tidak akan mendapatkan economic return. Jadi pemilihan penyakit itu memang lebih lebih ke arah faktor ekonomi dibandingkan faktor sains secara umum ya. Memang untuk kasus kayak COVID-19,
faktor sosial dan sains yang lebih penting saat ini. Ya, tapi kalau pengembangan obat itu biasanya itu masalah ekonomi. Oke, sampai sini pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Nah, setelah kita tahu penyakitnya apa, tahap berikutnya adalah baru kita menentukan target obat. Kita udah sempat bahas target obat itu ada protein dan non proteinnya. Ya, sebenarnya kita bahas utamanya kemarin protein. Terus kemudian di sini ada enzim, ya. Kemudian ada reseptor, ya kan? Oke. Nah, setelah penyakitnya kita tentukan, tahap berikutnya adalah menentukan target obat. Tadi kita udah bahas target obat tuh biasanya enzim atau reseptor yang terlibat dalam penyakit tersebut. Ya, berarti semakin diketahui dengan detail penyakitnya, maka semakin lebih mudah menentukan target obatnya. Tapi kalau penyakitnya tidak diketahui, ya maka akan lebih susah menentukan obatnya. Nah, dengan kita mengetahui enzim-enzim reseptor yang terlibat, kita bisa membuat misalkan obat yang agonis atau antagonis kalau reseptor. Kalau enzim biasanya adalah inhibitor. Ya. Nah, meskipun kita udah tahu ya target obat, bisa jadi ternyata target itu tidak berguna dalam penentuan obat. Nanti kan kita bahas bahwa misalkan dan penyakit A gitu ya, ada 5 enzim terlibat. Nggak semua enzim itu penting dalam target obat. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Misalkan ini agak panjang ya, nanti kalian bisa baca sendiri, saya highlight aja. Ada salah satu target obat namanya adalah caspases. Itu suatu enzim, ya, enzim protease. Fungsinya adalah menghidrolisis protein-protein di sel. Nah, kalau enzim ini bekerja, maka sel akan mengalami proses kematian. Ya, jadi sel akan mengalami proses kematian. Nah, kalau obat itu adalah bertindak sebagai aktivator enzim ini, sebagai aktivator, berarti dia akan mempercepat enzim ini, maka kematian sel akan dipercepat. Ada beberapa penyakit yang kita butuh mempercepat kematian sel. Contohnya penyakit kanker. Mana kanker tadi? Ya. Ya, misalkan kenapa? Karena kanker itu kan membelahnya sangat cepat ya. Sehingga kita harus mematikan sel itu. Maka caspases ya sebagai obat sebagai aktivator untuk caspases akan berguna untuk anti kanker. Tapi ada penyakit-penyakit yang kita berusaha menghambat kematian sel. Misalkan orang yang kena trauma, kena stroke, ya, atau kena dia neurodegeneratif, berarti sel tubuhnya cepat mati selnya, maka kita berusaha menghambat kematian sel. Nah, berarti obat ini akan bertindak sebagai inhibitor. Ya. Oke, sampai ke sini kebayang? Ini contoh obatnya, ya. Untuk inhibitor. Oke, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan target obat kan? Kan tubuh kita sangat complicated ya. Cara paling gampang adalah kalau reseptor kita tahu chemical messenger-nya. Ya. Berarti kalau kita tahu dia membutuhkan misalkan adrenalin, maka target obatnya adalah beta misalkan adrenalin reseptor. Atau kalau enzim, dia substratnya adalah protein, berarti dia enzimnya adalah protease. Ya. Cuma masalahnya kalau chemical messenger sampai saat ini hanya sedikit yang diketahui. Jadi ilmu pengetahuan itu belum banyak mengetahui chemical messenger yang lain di tubuh kita. Kemudian kita pemetaan gen manusia itu udah selesai. Berarti udah ada project namanya
Human Genomic Bank. Berarti DNA manusia itu dipetakan semuanya, ya. Cuman kita belum tahu ada namanya orphan reseptor, berarti semacam reseptor yang kita nggak tahu dia berfungsi sebagai apa, kecuali kalau zat chemical sebenarnya diketahui. Berarti nggak semua, meskipun kita tahu urutan DNA manusia, tapi belum tentu tahu kita tahu urutan ini fungsinya apa, ya. Karena di eukariot itu agak lebih complicated proses dari DNA ke protein, ada namanya post transkripsi, ada namanya slicing RNA dan seterusnya, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Nah, berarti tantangannya adalah bagaimana menemukan zat kimia yang bisa berinteraksi dengan target obat. Nah, selain itu kita juga harus mempertimbangkan dalam target obat, ya, namanya selectivity dan specificity. Kalau target semakin selektif, maka efek samping akan semakin kecil, ya. Semakin selektif, ya, maka efek samping akan semakin kecil, ya. Maka semakin nggak selektif obat, maka efek samping akan semakin besar dan itu bisa berbahaya. Nah, kalau dalam bidang antimikroba dan antivirus, berarti kita harus biasa memilih target obat yang ada di mikroba tapi tidak ada di manusia. Contohnya enzim-enzim yang terlibat dalam pembuatan dinding sel. Kita di manusia tidak memiliki dinding sel, yang adalah membran sel, ya. Sedangkan mikroba itu memiliki dinding sel. Nah, enzim-enzim yang terlibat, misalkan kita udah sempat bahas, ya, itu bisa dihambat oleh penisilin atau sulfonamid. Atau kalau di virus RNA misalkan, kita bisa menggunakan inhibitor reverse transkriptase, karena di manusia tidak ada proses dari RNA ke DNA, itu hanya ada di virus, ya. Dan ini akan sangat selektif, ya, sangat selektif karena enzim itu ada di manusia, di virus atau ada di bakteri, tapi nggak ada di manusia. Jadi resiko obat itu nyasar ke target yang lain itu akan lebih rendah. Nah, tapi kadang-kadang menemukan ini tuh tidak mudah gitu. Ada kalanya target obat tuh ada di manusia dan juga ada di mikroba. Kita tetap bisa menggunakan itu selama obat itu menunjukkan selektivitas. Misalkan ini adalah obat namanya fluconazole. Dia adalah antisteroid, ya. Fungsinya juga untuk antibakteri. Dia menghambat proses biosintesis. Satu di sini. Dia menghambat proses biosintesis steroid. Berarti dia menghambat proses biosintesis steroid, ya. Steroid ini akan banyak digunakan untuk pembuatan kolesterol yang nanti diperlukan untuk membran sel kita agar lebih kaku. Berarti dia ada di manusia dan juga ada di mikroba. Nah, hanya saja karena manusia dan mikroba itu sangat jauh secara genetik, maka seharusnya obat yang masuk ke mikroba dia tidak akan bereaksi ke enzim-enzim biosintesis steroid di manusia. Karena kita cukup jauh secara genetik dengan mikroba gitu. Oke, sampai sini pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, yang lebih complicated biasanya adalah jika selektivitasnya adalah sesama enzim di dalam tubuh manusia. Karena ada enzim-enzim yang dia menggunakan substrat yang sama, yang kita sebut sebagai isoenzim. Misalkan ada COX1, ada COX2 gitu. Kalau COX2 itu yang
kita sempat bahas, dia yang biasa dipakai buat anti peradangan. Ya, obat-obat anti peradangan itu akan ke COX-2. Nah, COX-2 jika dia terlalu diekspresi, dia akan terjadi semacam kanker payudara atau peradangan. Berarti kalau kita ingin menghambat COX-2, ya, kita harus mengupayakan dia tidak ngapa-ngapain di COX-1. Berarti dia harus selektif, dan ini lebih susah dibandingkan sebelumnya. Karena bisa jadi strukturnya hampir berdekatan. Itu jika enzim. Untuk reseptor, ya, kalau reseptornya berbeda messenger biasanya cukup jauh, misalkan antara dopamin dengan adrenalin. Tapi ada reseptor yang misalkan kita sempat semester sebelum UTS ada alfa adrenalin, ada beta adrenalin reseptor. Ini harus bisa dibedakan. Waktu kasus asma sempat kita bahas, keduanya itu berfungsi yang berbeda. Jika dia mengaktifkan yang alfa, kalau saya nggak salah ingat, malah otot bronkolinya akan semakin kaku. Kalau dia mengaktifkan beta, maka otot bronkolinya akan rileks. Ya, berarti obat harus bisa membedakan mana beta, mana alfa. Selain itu nanti kita lihat bahwa beta itu ada beta 1, ada beta 2. Beta nanti kita bahas di slide berikutnya. Dia juga harus bisa membedakan mana beta 1, mana beta 2 untuk reseptor. Berarti nggak cuma di level tipenya doang, tapi sampai sub tipe. Karena kalau efeknya kebalikan, harusnya dia mengaktifkan beta malah mengaktifkan alfa, bisa jadi tujuannya menurunkan tekanan darah, tapi malah nanti menaikkan tekanan darah. Oke, sampai sini pertanyaan. Halo? Pak, itu yang alfa beta maksudnya buat yang COX-1 atau gimana sih, Pak? Ini tuh buat ini, adrenalin reseptor. Adrenalin reseptor tuh ada 2. Ada alfa, ada beta. Ya, ada alfa, ada beta. Alfa itu yang lebih kecil. Ya, ini yang lebih besar sisi pengikatannya. Kalau saya tuh pernah, kalau teman-teman lihat di catatan sebelumnya, ada soal untuk menentukan struktur dari alfa dan betanya, sisi pengikatannya. Ya. Atau buka di kasus yang slide yang waktu kita bahas reseptor tuh waktu kasus asma. Ya. Nah, beta sendiri ternyata ada 2, ada beta 1, beta 2, ada 3, beta 3 sebenarnya. Beta 1, beta 2. Dan ini fungsinya sama tapi lokasi organnya berbeda. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini untuk reseptor yang kedua ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Ini di COX-1, COX-2 ya. Ya, COX-1 inhibitor itu misalkan ibuprofen dan seterusnya. COX-2 ini anti-inflammatory, ya. Oke. Nah, ini tadi. Beta itu ada beta 1, ada beta 2. Beta 1 lokasinya di jantung, beta 2 itu adanya di bronkoli, ya. Ada di otot halus, fungsinya buat relaksasi. Sedangkan beta 2 lebih ke stimulasi. Jadi obat itu harus, kalau tujuannya adalah untuk merilekskan bronkoli untuk kasus asma, maka dia tidak boleh memacu jantung. Ya. Jadi kalau obatnya tidak selektif antara beta 1 sama beta 2, bisa jadi asmanya turun kekakuan di bronkolinya, tapi detak jantungnya akan naik. Nah, jika dia memiliki kelainan penyakit jantung sebelumnya, itu bisa fatal. Kebayang? Untuk orang normal mungkin hanya detak jantungnya naik. Tapi bagi orang yang memiliki kelainan jantung, itu bisa fatal. Makanya obat itu sebaiknya dia memberikan adalah dokter, karena dia pasti mengecek background penyakit sebelumnya. Makanya kalau ada kayak orang-orang ramai di apotek untuk beli kloroquinol, apa sih kemarin? Chloroquine. Iya Pak, kloroquinon. Ya, obat itu dia punya namanya kontraindikasi.
obat ini nggak boleh dipakai oleh orang misalkan dengan kelainan ini. Kalau teman-teman pernah iseng baca bungkus obat, itu ada kontraindikasi. Iya. Iya, Biasanya yang paling sering adalah tidak boleh dipakai ibu hamil. Mm-mm. Karena obat itu akan masuk ke dalam pelanti anak, janin. Dan efeknya bisa menghambat pertumbuhan. Ya. Maka untuk ibu hamil itu sangat disarankan tidak minum obat kecuali benar-benar dengan resep dokter. Sama, kloroquine itu masuk obat keras, jadi tidak bisa dikonsumsi dengan semudah itu. Apalagi kalau dia punya komplikasi yang lain. Ya. Jadi obat itu sampai harus bisa membedakan kalau targetnya adalah paru, misalkan atau bronkoli, B2 maka dia harus bisa membedakan dengan B1, terutama untuk pasien-pasien yang membutuhkan yang punya background penyakit jantung. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Oke. Nah, tantangan berikutnya adalah dalam pemilihan target, tubuh itu sangat kompleks. Jadi saat ini misalkan ini adalah bagaimana tubuh mengatur tekanan darah. Ya. Di tekanan darah ada namanya dia dipengaruhi oleh namanya konsumsi natrium kalium. Ya. Ini ada enzim-enzim yang terlibat dalam proses tekanan darah. Ya. Jadi kalau dihambat satu belum tentu yang lain berhenti gitu. Jadi kadang-kadang misalkan ketika dihambat satu maka dia cari jalan yang lain tubuh. Misalkan ini contohnya. Ini misalkan untuk nyampe kota, ini kan sangat padat kotanya ya. Biasanya orang lewat dari utara, dari atas, ya. Kemudian kita blok di sini. Anggap aja ini ganjil genap lah di sini ya. Ganjil genap. Di sini antri kan ya. Macet di sini tapi di kotanya lancar. Nah, kemudian senyawa atau mobil ini itu akan mencari jalan lain, jalan tikus. Untuk nyampe kota lagi. Akhirnya diblok gak efektif lagi. Oke. Ya kalau ilustrasi paling gampang ya misalnya kayak kasus ganjil genap. Misalkan jalan utama diblok karena ganjil gitu, mobil-mobil yang genap, karena dia cuma punya satu mobil, dia akan mencari jalan lain untuk nyampe tujuan. Oke, kebayang sampai sini? Iya, Pak. Kebayang, Pak. Oke. Jadi ilustrasi paling gampang coba analogkan dengan kasus mobil. Oke, ini nanti bisa dibaca lah ya. Ini cuma cerita aja, ya. Nah, kadang-kadang obat itu targetnya cuma tidak satu, tapi targetnya adalah banyak. Dan dia bisa menjadi agonis di satu reseptor, antagonis di reseptor yang lain, inhibitor di satu enzim, aktivator di enzim yang lain, dan itu bisa menyebabkan ada namanya toxicity. Ya. Misalkan yang paling sering adalah apakah obat itu menghambat HEC potassium ion channel gitu di jantung. Kalau obat itu bertindak sebagai inhibitor enzim ini, maka itu bisa menghambat kerja jantung. Menghambat kerja jantung berarti fatal. Ya, karena kalau jantung sampai berhenti ya selesai hidup orang tersebut kan. Maka salah satu cara untuk mengecek apakah obat itu punya resiko toksik apa enggak adalah apakah obat itu juga bisa menghambat enzim ini. Tapi inti dari ini adalah sangat mungkin obat itu tidak hanya nempel di target obat kita yang kita incar. Bisa jadi dia menempel di target obat yang lain yang efeknya adalah bisa jadi dia bertindak sebagai toksik. Kayak tadi waktu kita bahas tentang ini. Nah, target obatnya adalah beta 2 gitu. Ya. Tapi bisa jadi dia nempel di beta 1 karena mirip. Dan obatnya nggak selektif. Untuk kasus orang yang tekanan darah tinggi atau dia jantungnya lemah, itu bisa fatal. Itu obat-obat itu dihindari biasanya. Oke, sampai sini pertanyaan?
Nah, makanya umumnya ada tes-tes apakah obat itu memiliki resiko toksik apa enggak. Misalnya tes pertama ini apakah dia menghambat jantung apa enggak. Kalau dia menghambat jantung maka biasanya dicoret. Atau dia menyebabkan kanker apa enggak itu di tes-tes pertama obat biasanya. Oke, sampai sini pertanyaan. Itu adalah bagaimana kita menentukan target obat. Belum obatnya, masih targetnya dulu ya. Oke, kalau nggak ada, nah bagaimana kita mengidentifikasi obat? Mungkin teman-teman udah sering dengar ada namanya tes in vitro, ada tes in vivo. Kalau in vitro itu berarti dia tidak di binatang atau di makhluk hidup, termasuk manusia. Biasanya di sel atau di enzim. Ya. Kalau reseptor biasanya kita isolasi sebuah jaringan yang ada reseptor. Ya. Kalau antibakteri ya kita tesnya dengan bakteri. Meskipun bakteri itu makhluk hidup ya, kita tidak menganggap bakteri itu makhluk hidup untuk tes. Berarti tes di bakteri itu namanya tes in vitro. Meskipun bakteri adalah makhluk hidup. Ya. Nah, tes in vitro juga bisa kadang-kadang ya digunakan untuk farmakokinetik. Misalkan apakah dia bisa menembus membran sel apa tidak itu bisa. Ya, tapi apakah dia dicerna oleh hati apa tidak itu nggak bisa, itu harus pakai in vivo. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini bisa tes awal di screening obat. Kalau dia lolos in vitro, dia baru masuk tes in vivo. Ya. Pertama adalah binatang, biasanya adalah mencit. Ya. Kemudian naik ke kelinci. Kemudian naik ke kera. Ini naik ke human. Ya, cuma kayak ini biasanya debatable kalau di kera itu. Ya. Oke, kamu ada pertanyaan? Halo? Pak, saya Ya? mau tanya, Pak. Kalau misalkan pakai mencit itu apa bisa dianggap animal abuse gitu, Pak? Nah, itu bahasa itu yang saya bilang debatable di situ. Jadi buat kaum pecinta binatang, tes in vivo itu adalah penyiksaan terhadap binatang. Ya. Karena misalkan contoh, bagi yang pernah kuliah kimia organik tahun 2000 yang angkatan 2016 ya. Dulu sempat kita ngundang kuliah tamu suaminya Bu Mary. Mary yang lagi di Australia. Pak Adit. Beliau cerita untuk obat ngetes anti kanker, beliau menyuntikkan sel kanker ke dalam tikus. Sehingga tikus itu kena kanker. Nah, kalau saya tanya apakah itu menyakiti tikus nggak? Iya. Ya Iya, pasti Pak. kita bilang itu menyakiti tikus kan, tikus sehat dikasih sel kanker kan ya? Iya. Ya makanya ini debatable secara etik buat binatang. Karena sebelum masuk ke situ akan muncul ini. Boleh nggak kita mengorbankan binatang untuk keselamatan manusia? Boleh. Nggak semua orang bilang boleh. Kalau kalian orang-orang vegetarian Iya, Pak. pasti bilang nggak boleh. Ya kan ya? Iya, Iya. Pak. Ya, tapi mayoritas kita anggap itu boleh. Itu. Nah, nanti akan masuk di Zoomen juga masuk lagi etik itu. Ya, maka Zoomen itu terakhir. Di manusia itu biasa ada fase 1, 2, 3 ya. Fase paling awal itulah orang-orang yang volunteer yang bersedia. Ya, untuk menjadi kelinci percobaan, manusia percobaan. Tapi tetap biasa ini di tahap screening awal tuh ada misalnya ada 5.000 kandidat. Saya gambar aja di sini. Ya. Biasanya ada 5.000 kandidat obat.
Ini dari hasil drug development nanti week 1, week 2, week 3 minggu ini. Misalkan 5.000 kandidat obat. Ini biasanya screening dulu menjadi 200. Ini screeningnya itu biasanya bukan in vitro. Karena kelamaan. Kita nggak mungkin mensintesis semua 5.000 ini. Ini biasa menggunakan in silico. Atau kalau kemarin lagi rame itu adalah docking. Ya, untuk obat-obat yang target molekulnya udah ada, kita bisa menggunakan docking. Lumayan lah dari 5.000 ke 200. Kita nggak harus mensintesis 4.800 sisanya. Dari sini misalkan ke 50 itu adalah in vivo. In vitro, misalkan ke 100 lah in vitro. Kemudian baru ke 50. Ini 50 lah, 50 ini 20 in vivo. Kemudian ini ke 10 atau ke 5 ini adalah ini ke 20 baru ini zoom itu misalnya ini dari 20 tinggal 5 lah. Ini baru ke klinik. Terus 10 lah. Nanti keluarnya adalah misalkan 5 kandidat. Kebayang sampai sini? Belum, Pak. Nah, gimana mendapatkan 5.000 ini? Nah, itu yang kita pelajari di 3 minggu ini. Nanti si in siliconya akan kita pelajari di pekan, ini berarti pekan 11, 12, 13, kali ini berarti pekan 14, 15, selesai. Ya, di in vitro, in vivo kita hanya sekilas aja. Ya, karena ya nggak bisa juga kita pakai lab juga kan untuk tes ini. Oke. Berarti ini akan dipelajari ini, yang ini in silico adalah ini. Oke. Harapannya kalau udah tinggal 10 ke 5, efek toksiknya akan lebih sedikit. Meskipun tetap aja bisa jadi ada perbedaan antara manusia dan tikus gitu, secara sel, secara fisiologi, sehingga bisa aja menyebabkan nggak toksik di tikus tapi toksik di manusia, atau efektif di tikus tapi nggak efektif di manusia. Itu sangat mungkin. Dan biasanya yang orang-orang volunteer ini kadang-kadang orang-orang di stadium akhir, ya daripada nggak diobati mati misalkan, udah dicoba gitu. Ya sama kayak kasus corona kemarin kan, ada beberapa yang akhirnya volunteer. Ya meskipun belum sampai tahap lolos uji akhir. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada, nah bagaimana kita menentukan setelah tahu target obat, kemudian kita menentukan kerangkanya. Kerangka ini yang menjadi dasar bagaimana modifikasi setelahnya. Nah, ada banyak cara menentukan kerangka. Pertama, kita bisa melakukan screening zat-zat alam, ya, bisa tanaman, mikroorganisme, laut, binatang, atau toksin, ya. Karena toksin itu biasanya akan cocok buat antibakteri. Ini misalkan beberapa contoh dari tanaman, misalkan artemisinin, itu adalah digunakan untuk obat anti malaria, atau paklitekel, apa namanya susah banget nih, itu ada digunakan untuk anti kanker. Nah, tapi tanaman ini, natural product ini punya kelemahan yang sangat berat untuk dilakukan. Kira-kira apa kelemahannya? Susah sintesisnya, Pak. Iya, susah banget sintesisnya. Bayangin ini ada atom chiral 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada epoksi. Ya, bukan ada peroksida, ya kan? Ini ada cincin lingkar 5, lingkar 4. Sangat susah sintesisnya. Tapi tidak masalah, ini buat inspirasi awal. Nanti akan bisa nggak ini disederhanakan? Itulah tahap berikutnya. Tapi paling nggak bentuk kayak gini tuh bisa bentuk sebagai obat. Tapi bukan ini dipakai buat obat. Karena terlalu susah sintesisnya. Kecuali kalau kita mengekstrak terus dari tanaman. Atau dari herbal. Herbal itu berarti tanaman juga, tapi yang orang udah tahu bahwa dia berfungsi sebagai obat. Ya. Misalkan dantron itu buat semacam obat sembelit, ya. Banyak misalkan nanti yang kayak obat-obat dari kunyit misalkan. Empon-empon lah bahasa kemarin rame.
Misalkan itu dipakai buat meningkatkan daya imun segala macam. Nah, itu juga bisa. Jadi dari herbal yang udah terbukti bisa sebagai obat, maka itu bisa juga sebagai sumber inspirasi untuk menentukan kerangka. Tapi sama, beberapa strukturnya sangat kompleks, ya. Atau misalkan dari database obat yang sudah ada sebelumnya, ya. Nah, ini yang kemarin sempat booming waktu kasus COVID-19. Ada beberapa kandidat obat tuh sebenarnya udah ada. Udah dipakai, misalkan contohnya adalah Avigan. Yang diimpor kan kemarin Avigan kan ya? Yang kita impor obat Avigan kan, dan ini yang keluar di ujian juga kan. Itu adalah obat flu, ya. Atau kloroquine atau hidrokloroquine itu adalah obat malaria. Berarti dia screening terhadap obat-obat yang sudah ada. Digunakan untuk penyakit lain. Misalkan obat flu digunakan untuk COVID-19, obat malaria digunakan untuk COVID-19, atau ada obat anti HIV dipakai untuk COVID-19. Oke, sama sih kebayang? Bayang, Pak. Dan biasanya lebih cepat. Kenapa ini udah bisa disintesis? Terus yang kedua, efek sampingnya udah diketahui. Tinggal kita harus cek kontraindikasi dengan penyakit itu. Ya, meskipun sampai sekarang belum ada obat yang diakui FDA sebagai obat COVID-19. Tapi lebih cepat tahapannya. Atau yang sering adalah menggunakan obat yang sudah ada. Misalkan obat yang sudah ada adalah captopril, itu adalah obat tekanan darah tinggi. Nah, perusahaan lain menirunya. Cuman kalau menirunya letter luck pasti sama, nanti akan kena masalah dengan paten. Ya, akan tersandung dengan paten. Maka orang bikin obat yang mirip. Maka kita sebut sebagai me too. Mirip. Ya. Misalkan ini yang mirip mana? Ini misalkan. Ini kan mirip ya strukturnya. Kalau lihat ini, ya kan? Dia menambahkan ini dan menambahkan bagian ini. Ya, tapi mirip. Ini juga sama. Sangat mirip. Ya kan? Ini tuh kayak generiknya nggak sih Pak atau gimana? Nah, Beda ya? kalau generik kita boleh plak ngopi. Karena patennya udah habis. Jadi kalau obat generik tuh patennya udah habis, sehingga orang bebas untuk mengkopinya. Persis sama boleh. Misalkan contoh paracetamol, patennya udah habis kan? Karena udah lama obat itu. Maka orang bisa aja, boleh aja pabrik obat lain boleh produksi paracetamol. Tapi captopril, misalkan patennya belum habis. Kalau orang produksi captopril, dia harus bayar paten untuk perusahaan penemunya. Maka caranya adalah, nah, nama juga manusia kan pintar ngakalin ya. Paten itu kalau ada beda dikit aja, itu udah dianggap berbeda. Maka dia bikin kerangka-kerangka yang lain di sini. Ya, kalau generik lebih mudah karena generik udah nggak ada patennya, bisa langsung masuk tahap klinik. Berarti kalau generik, kalau obat-obat generik itu nggak usah di sini. Dia kan bisa masuk ini, bahkan langsung masuk klinik. Tapi dia harus tetap diuji ya. Nggak bisa, oh generik saya pakai formula sama langsung masuk manusia, langsung diedarkan, nggak bisa, dia tetap diuji. Kalau saya dulu pernah cerita, nggak tahu di kelas ini apa enggak. Misalkan kayak ini saya cerita dari Mbak Bumita ya. Waktu beliau masih di Deksa, nah untuk untuk bikin obat generik dari paten yang udah ada, yang udah habis, kemudian biasanya mereka cari volunteer. Tahu kan volunteernya siapa? Yang biasanya kalau obat di Indonesia pakai volunteer? Kurang tahu Pak, siapa Pak? Tahanan, Pak. Apa? Bukan. Napi. Bukan Yang di napi. dahsyat itu, Pak. Ya itu, berarti ada mereka datang ke acara-acara dahsyat, acara-acara apa, Facebook ke apa segala macam. Nah kemudian mereka menawari orang itu untuk menjadi volunteer. Jadi mereka dikasih obat, dikasih duit. Kalau nggak salah seminggu 1 juta. Dan dicek darahnya setiap hari, kan lumayan dapat duit 1 juta kan ya? Itu. Ya paling kalau muntah-muntah aja sih kadang-kadang katanya.
Tapi kalau obat generik kan dia udah selesai tahap kliniknya sebenarnya. Sebelum diedarkan dia harus masuk dites lagi ke manusia. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah bisa juga dengan cara obatnya sejenis, tapi kita meningkatkan side effect-nya gitu. Ya, ya misalkan contohnya eh, ya yang terkenal misalkan tolbutamine itu biasa digunakan untuk asma, Viagra itu biasa digunakan untuk vitalitas ya. Itu adalah karena dia meningkatkan tekanan darah. Makanya kadang-kadang ada kasus orang mati mati misalkan sambil nyewa PSK itu kan biasanya dia punya penyakit jantung, terus dia minum obat ini, terus tekanan darahnya naik, akhirnya nggak kuat, akhirnya selesai. Ya, oke. Ada pertanyaan? Atau bisa juga kita menggunakan kita udah tahu enzimnya atau menggunakan natural substratnya itu juga bisa. Ya, misalkan kita tahu protease, dia berarti enzimnya adalah substratnya adalah protein. Kita mengadopsi itu. Ya, atau dia diaktifkan oleh ATP. Maka obat kita nanti kita bisa meniru model ATP. Oke. Jadi ini masih milik kerangka ya. Kita masih belum menentukan obat ini kerangkanya. Nah, ini teknik yang paling baru, misalkan ada banyak lah ini covalent sintesis, computer IT compound ya. Ini nanti dikenal sebagai docking. Yang ini nanti ini juga QSAR juga di sini ya. Oke. Bahkan mungkin sekarang udah masuk namanya machine learning ya dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Terakhir, kadang-kadang obat itu ditemukan secara kebetulan. Yang paling mungkin kalau udah tahu adalah penisilin. Ya, tahu kan sejarah penisilin? Iya, Pak. Gimana sejarahnya? Pokoknya nggak sengaja gitu, Pak. Nggak sengaja. Jadi ada seorang ilmuwan yang meninggalkan rotinya ketinggalan. Terus dia pulang, weekend segala macam, balik. Ternyata bagian roti yang ditubuhi jamur itu nggak ada bakteri. Berarti dia menunjukkan bahwa jamur menghasilkan suatu zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Dan setelah muncul penisilin. Berarti bisa jadi obat itu ditemukan secara kebetulan. Ya. Oke, ini bisa juga dibaca, ini juga kebetulan, bukan itu lagi kecelakaan. Ya. Ini juga bisa dibaca. Oke. Selesai. Ada pertanyaan? Eh ada apa enggak? Kalau enggak berarti saya akhiri kelas. Waduh. Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Gini, saya udah ngupload tugas ya. Saya minta maaf kasih tugas terus karena tugas itu ya bagian dari apakah kadang-kadang saya tuh melihat tugas itu untuk absen sebenarnya. Selain yang di sini ya, kadang-kadang di sini saya nggak bisa lihat semua hadir apa enggak kan ya. Dan tugas pasti nggak akan yang ngumpulin pasti ada nilai minimum saya. Ya, antara 40-50 minimum. Dan karena kelas online udah ada yang versi Zoom-nya, maka tugasnya akan saya kurangi. Nggak kayak week 9 lah. Week 9 kan banyak banget kan ya. Nah, week 10 di week 11 ini tugasnya sebenarnya lebih ke review dari kuliah ini. Kalau kalian lihat, itu cuma review dari kuliah ini. Ya, buat nge-refresh lah. Oke? Ada Oke, Pak. udah ada di learning. Kalau ada pertanyaan yang pengen ditanya boleh lihat lewat chat ya Pak. Boleh, silakan. Selama ini, yang penting kalian jangan ngechat jam 8 malam lah, atau jam 10 malam, atau jam 12 malam. Di normal kan silakan chat biasa. Di grup itu silakan. Di grup kalau misalkan lebih enak sih di grup aja, biar teman-teman yang lain bisa tahu juga. Ya Pak. Terus ini tadi kan agak-agak nge-lag ya Pak. Hmm. Itu apa kayak kemarin lagi Pak dimasukin ke YouTube lagi? Iya, saya akan upload ke YouTube lagi. Ya. Oke, makasih Pak. Ya.
Oke, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.